Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uzifa Intan Lestari akan mempresentasikan mengenai keterampilan memberikan penguatan kepada peserta didik. Penguatan itu adalah respon yang diberikan guru terhadap siswa, baik bersifat verbal maupun non-verbal, yaitu bersifat lisan maupun dengan tindakan untuk mendorong peserta didik mengadakan pengulangan suatu tindakan atau perilaku. Jadi itu agar peserta didik ini tidak mengulang kesalahan atau tingkah laku yang sama gitu. Misal tindakan tersebut disediakan sebagai ganjaran kepada peserta didik agar mereka lebih giat dalam berinteraksi dalam belajar mengajar. Jadi itu tidak hanya guru saja yang memberikan pelajaran, tapi itu ada timbal balik dari peserta didiknya. Misalnya itu guru ini mempertanyakan kepada peserta didik agar lebih aktif dalam setiap pembelajaran. Penguatan berpengaruh besar terhadap peserta didik terhadap pesan sikap positif terhadap proses pembelajaran. Penguatan berpengaruh besar terhadap pesan sikap positif terhadap proses pembelajaran dan bertujuan untuk menghilangkan perhatian peserta didik terhadap pelajaran. Dengan adanya penguatan, usaha peserta didik sama peserta didik terdorong untuk terlibat dalam proses pembelajaran dan terfokus pada materi yang sedang dipelajari. Selain itu, peningkatan dapat membina dan mengembangkan tingkah laku peserta didik yang lebih produktif. Menurut Muhammad Uzair Usman, beliau berpendapat yang pertama itu tuh adalah penguatan verbal. Penguatan verbal ini atau yang biasa kita sebut dengan pujian secara lisan. Biasanya itu diutarakan dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. Contohnya itu, ya bagus sekali, bagus, betul, pintar ya, atau 100 buat kamu. Atau yang kedua itu adalah penguatan non lisan atau dengan tingkah laku. Penguatan dengan ini adalah menggunakan isyarat, misalnya itu anggukan jika benar, gelengan jika salah, senyuman atau kerutan, acungan jempol, wajah mendung, wajah cerah, sorotan mata yang sejuk, bersahabat, dan tajam menantang. Penguatan pendekatan guru peserta didik untuk mengungkapkan perhatian dan kesenangannya terhadap pembelajaran, tingkah laku atau penampilan peserta. Misalnya ini guru berdiri di samping peserta didik, berjalan menuju peserta didik, duduk dekat seorang atau sekelompok peserta didik, atau berjalan di sisi peserta didik. Penguatan ini berfungsi untuk meningkatkan penguatan verbal terhadap peserta didik. Penguatan dengan sentuhan, guru dapat mengatakan persetujuan dan penghargaan terhadap usaha dan penampilan peserta didik dengan cara menepuk-nepuk bahu atau pundaknya peserta didik, berjabat tangan atau mengangkat tangan peserta didik yang menang dalam pertandingan atau lomba yang telah guru lakukan. Penguatan ini juga berupa simbol atau benda
Penguatan ini dilakukan dengan cara menggunakan berbagai simbol berupa benda seperti kartu bergambar, bintang plastik, lencana, atau komentar tertulis pada buku peserta didik. Hal ini jangan terlalu sering digunakan agar tidak sampai kebiasaan peserta didik mengharapkan suatu sebagai ketidakseimbangan. Misalnya nih, jika peserta didik menang lomba atau menang dapat tugasnya tuh dapat 100 atau bagaimana, kita sebagai guru ini memberikan hadiah terhadap peserta didik. Ini juga tidak boleh terlalu sering karena dapat membuat peserta didik ini sebagai berharap karena apa yang diharapkannya karena mendapatkan nilai 100 tadi itu tidak sesuai gitu, timbal baliknya tuh tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan peserta didik. Karena kebiasaan guru itu jika mendapatkan nilai 100 akan mendapatkan hadiah tersebut. Contoh atau dalam praktek mengajar misalnya, baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca Bismillah agar apa yang kita pelajari minggu ini mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi ilmu yang berkah. Baiklah, baca Bismillah. Nah, apa kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah. Bila sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, ibu akan mengabsen Andi, Budi, Cici, Dodi, Dion, Sasa, Zainab. Nah, ya, hadir semua kan? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai belajarnya pagi ini, Ibu akan menanyakan materi kita yang minggu lalu. Apakah masih ada yang ingat? Ya, Budi, kamu benar sekali. Yaitu tentang alat sekolah. Ayo, siapa masih ingat mufradat tentang alat-alat sekolah? Seperti pulpen, buku, menghapus, menggaris, dan lain sebagainya. Yuk. Ya, kamu Intan. Baik. Bagus. Sangat bagus. Kamu? Ya, baik. 100 buat kalian berdua. Alat sekolah itu yang sering kita bawa seperti buku, pulpen, yaitu kitabun, kolamun, kurosatun, mistorotun, dan lain sebagainya. Baiklah, pembelajaran pagi ini Ibu akan ngasih materi tentang jadi Ibu ingin membagi kalian, kan ada 3 paragraf, jadi Ibu ingin ada 3 kelompok, 1 kelompok 1 paragraf. Jadi kalian bagi, yuk bagi dulu kelompoknya. Baik. Nah, setelah dibagi, nanti kelompok 1 kamu, Budi, kamu ketua kelompok 1. Nanti kamu yang kan kawan-kawan kalian mengarahkan kawan-kawannya untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Kamu
kelompok 2, kamu kelompok 3 ketuanya ya. Baik, setelah itu yang paragraf pertama kelompok 1, paragraf kedua kelompok 2, paragraf 3 kelompok 3 ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, Budi bagaimana dengan teman-temannya? Apakah sudah bisa? Ya, nanti kalau apa-apa yang belum diketahui mufradatnya dan kasih tahu ibu dan bertanya sama ibu. Nanti ibu akan kasih tahu mufradatnya. Jika itu tidak ada, ya baik. Kamu bagaimana? Sudah? Saling ini ya, saling berbagi ya, saling harus kerja sama, jangan sendiri-sendiri ya ngerjakannya. Sudah? Bagaimana? Apakah sudah selesai? Ya baik, kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan. Ya, dah. Sudah, ya. Ibu akan periksa dulu. Nanti apabila satu kelompoknya nanti ada hadiah yang ibu siapkan untuk yang paling benar kelompoknya jawabannya ya. Ya, baik. Sudah ibu periksa ya. Jadi yang mendekati sempurna, kata-katanya mendekati sempurna yaitu kelompok 2, kelompok Andi. Ayo, maju. Ibu akan kasih hadiah ya. Tunggu, ibu ambilkan hadiahnya dulu ya. Ya, ya. Nih, ibu akan kasih hadiah. Satu orang, satu kelompok kan ada 3 orang, jadi itu satu-satu ya hadiahnya. Ya, baik. Tadi kan yang menang atau yang dapat 100 itu yang mendekati yang sempurna jawabannya itu kelompok 2. Jadi Andi perwakilan ambil ini, nanti ini ibu cuma pegang 1, nanti di atas meja itu kan ada, jadi nanti diambil ya di atas mejanya. Nah, perwakilan dari ketua kelompoknya yang ngambil. Ya, baik. Oke. Sudah ya. Baiklah. Jadi itu setelah selesai semuanya, jam juga menunjukkan sudah waktu ibu habis. Jadi cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah dan tidak sesuai dengan apa yang saya presentasikan dan saya contohkan itu berbeda. Maaf jika banyak kesalahan dalam apa yang saya presentasikan tersebut. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.